Kasus antara Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru setelah Lisa resmi ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Penetapan ini berawal dari tuduhan Lisa yang mengklaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah dari anaknya. Setelah dilakukan tes DNA oleh Polri, hasil menunjukkan bahwa anak tersebut tidak memiliki kecocokan genetik dengan Ridwan Kamil. Merasa namanya dicemarkan, Ridwan Kamil melapor ke Bareskrim Polri hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan Lisa sebagai tersangka. Meski telah berstatus tersangka, Lisa melalui kuasa hukumnya Johnny Boy Nababan menyatakan siap menghadapi proses hukum. Ia menegaskan bahwa Lisa tetap kooperatif dan taat pada aturan, meski sempat absen dari panggilan penyidik dengan alasan sakit. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil menyambut langkah Polri dengan apresiasi, menilai penyidik telah bekerja profesional dan objektif dalam menuntaskan perkara yang telah mencoreng reputasi mantan gubernur tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu kan kemarin ngotot tuh ngomong kalau itu asli bener-bener anak Ridwan Kamil, sampai juga bilang kalau Ridwan Kamil itu korupsi. Sekarang jadi tersangka kan kasus pencemaran nama baik. Pak RK nggak mau mundur, jangan sampai laporannya dicabut, biar Lisa Mariana ini tahulah diberi pelajaran. Mbak Ani No Simpanan Yes ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Bapak Ridwan Kamil. Dan hari ini seyogyanya dia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi atas kasus ini. Kira-kira nanti Mbak Lisa Mariana Ani No Simpanan Yes itu bakal pakai baju oranye dan masuk hotel Prodeo apakah? Menurut kalian gimana? Ya. Netizen, berita selanjutnya datang langsung dari Mbak Lisa Mariana, ya kan? Hari ini beliau langsung bisa disaksikan jadi tersangka pencemaran nama baik yang telah dilaporkan sama Bapak mantan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, ya kan? Akhirnya sudah ada keputusan, ya kan? Kemarin kan sempat heboh-heboh itu kan, anak yang dikandung Mbak Lisa ini sebelumnya katanya anak dari Bapak Ridwan Kamil, ya kan? Tapi kemarin juga udah tes DNA kan hasilnya juga tidak menyebutkan sedemikian rupa. Dan Mbak Lisa Mariana pun ingin mengajukan tes lagi di Singapura cenah gitu katanya, ya kan? Ingat ya kata Mbak Lisa Mariana ini, Ani no simpenan yes, Ani no simpenan yes, Ani no simpenan yes. Bareskrim tetapkan Lisa Mariana tersangka pencemaran nama baik RK. Anjay, Bareskrim ya. Mainnya Bareskrim udah kayak kasus terorisme aja. Jadi dari hasil tes DNA kemarin tidak terbukti ya kalau misalnya anaknya Lisa Mariana ini adalah anaknya RK. Dan akhirnya RK ini berasa nama baiknya dicemarkan. Dan akhirnya dilaporkan dan menolak untuk berdamai dengan alasan untuk membuat efek jerah. Karena akibat dari pencemaran nama baik ini, ya RK ini mengalami kerugian, bahkan sampai keluarga-keluarganya juga yang mengalami kerugian, ya itu ya dibawa-bawa lah ya. Dan surat penetapan tersangka ini sudah diterima oleh pihak Lisa Mariana Jumat kemarin. Dan rencananya akan diperiksa sesegera mungkin. Nah, kalau kalian lebih percaya siapa nih? Lebih percaya LM atau RK? Tapi kan gimana pun juga udah ada hasil uji DNA tesnya ya yang menyatakan kalau itu bukan anaknya RK itu. Ya udah, selanjutnya biarkan hukum yang bergerak. Kita nonton aja, duduk cantik, makan popcorn sambil lihat. Wah, ini sih bakal seru dan babak baru nih.
Bareskrim Polri tetapkan Lisa Mariana tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Oke, jadi Lisa Mariana ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat nih, Ridwan Kamil. Jadi kasusnya ini bermulai dari unggahan yang menyebutkan Ridwan Kamil adalah ayah dari anak Lisa Mariana. Nah, setelah dilakukan tes DNA, tidak terbukti kalau itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Tuduhan tersebut langsung disikapi oleh Ridwan Kamil dengan laporan polisi. Penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat-alat bukti yang dikumpulkan. Dan akhirnya Lisa pun ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan bahwa mediasi yang ditawarkan oleh pihak kepolisian itu gagal. Karena Ridwan Kamil menolak dengan tegas mediasi dan lebih memilih untuk melakukan proses ini dengan tuntas. Penyidik Polri melakukan gelar perkara, pemanggilan surat sudah dikirim dan diterima sejak Jumat malam 17 Oktober 2025 dan pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2025. Pasal yang mungkin ditetapkan adalah dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan unsur fitnah dan juga penyebaran di media sosial. Ini bisa menggunakan pasal 310 atau 311 KUHP dan Undang-Undang ITE. Ya, kalau menurut gue pribadi ya wajar aja kalau Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses hukum nih, karena memang sudah terbukti tidak ada kecocokan antara anak Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Yang pastinya ini menimbulkan kegaduhan nih di media sosial. Kalau memang ini terbukti adalah pencemaran nama baik, ini kan sangat merugikan Pak Ridwan Kamil kan pastinya. Coba kalau menurut kalian gimana? Apakah Lisa Mariana akan dijebloskan ke penjara atau mungkin ada kelanjutan drama yang lain nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Berita terhangat hari ini bahwa Lisa Mariana resmi ditangkap oleh Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Ini tuh menjadi pelajaran buat kita semua ya guys. Pelajarannya apa? Soal tanggung jawab di media sosial. Yang seperti kita tahu bahwa media sosial itu sekalinya kita sudah memberikan berita hoax ataupun berita yang fenomenal, tapi berita tersebut tidak benar adanya, itu akan menjadi rame. Nah, dari kasus Lisa Mariana lagi. Dari kasus Lisa Mariana ini kan dia kemarin itu berkoar-koar sampai nangis, sampai bikin live TikTok, bilang katanya tunggu saja pembalasannya. Gue nggak bohong, gue bicara jujur bahwa ini adalah anaknya Pak RK. Tapi ternyata dibuktikan oleh tes DNA, itu tuh salah. Tes DNA-nya tuh ternyata anak Lisa Mariana itu negatif. Pak Ridwan Kamil itu bukan bapak biologisnya anak Lisa Mariana. Kalau kata gue, Maya, kasihan tuh anak aslinya lu. Kalau misalnya mau mencari ketenaran jangan begitu juga loh. Itu pejabat publik lu gituin, apa kagak? Luar biasa beraninya ini ya. Tapi ada beberapa pembelajaran yang harus kita ambil dari kasus ini. Yang pertama, kalau misalnya lu seorang influencer atau lu seorangnya public figure, jangan sembarang menyebarkan tuduhan serius tanpa bukti kuat. Lu itu influencer, public figure. Kalau lo berkata seperti itu, efeknya harus dilihat nih ke depannya gimana. Yang kedua, influencer atau siapapun di media sosial harus sadar dampak dari postingannya itu apa. Nah, yang ketiga, ini untuk netizen nih, kalian tuh harus bijak memilah berita yang mana yang harus dipercaya dengan yang tidak harus dipercaya. Jangan sampai itu menjadi bumerang buat kalian sendiri. Dari kasus Pak RK dan Lisa Mariana ini, kita bicara tentang tanggung jawab kita semua di era digital ini ya. Kebebasan bicara itu penting, tapi bukan berarti bebas dari konsekuensi. Lisa Mariana jadi tersangka pencemaran nama baik. Ini dikarenakan ulahnya dia menuduh anak yang dikandungnya yang sekarang diasuh oleh dia adalah hasil hubungan badan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil gak terima, lapor polisi, sekarang Lisa jadi tersangka. Tetapi dalam konten ini saya ingin menjelaskan apa sih penghinaan, apa sih pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Teman-teman, kalau kita menuduhkan sesuatu seperti Lisa Mariana diupload di medsos, maka bisa kena Undang-Undang ITE. Kata kunci penghinaan tuduhan ini adalah
menuduhkan sesuatu. Apa yang dituduhkan tidak benar. Dia menuduh anak yang dikandungnya, anak yang dibesarkan itu adalah hasil hubungan badan dengan Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Karena tidak terbukti, hasil tes DNA menyatakan tidak identik dengan Ridwan Kamil, maka unsur pencemaran nama baik, unsur menuduhkan sesuatu terbukti. Nah, pertanyaannya, kalau kita nagih hutang kepada si A, punya hutang 10 juta gak bayar-bayar, janji 10 hari sampai setahun gak bayar-bayar. Ketika itu ditulis di medsos, disampaikan di medsos, apakah IG, apakah Facebook, apakah TikTok, orang yang berhutang bisa tidak menuduh, melaporkan ke polisi yang nagih hutang lewat medsos itu adalah dia melakukan pencemaran nama baik. Bagi saya, kalau tuduhannya benar, memang punya hutang, ditagih gak bayar-bayar, citra janji tinggal janji, dituah kita tetap bulat, dan itu ditagihkan di medsos, nggak ada masalah. Bukan pencemaran nama baik, bukan penghinaan. Kalau awakmu gak gelem ditagih lewat medsos, yo bayaran hutangmu. Kalau hutangmu tetap gak mau bayar, jangan salahkan orang ini nagih kamu di medsos, harapannya supaya utangnya dibayar. Jadi teman-teman, sekali lagi, pencemaran nama baik itu gak gampang. Kalau menuduh dan betul-betul tidak terbukti tuduhannya, maka itu pencemaran nama baik. Tapi kalau tuduhannya itu nyata, dia utang gak gelem bayar, ditagih di medsos, itu bukan pencemaran nama baik, sebab itu adalah fakta.